Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tia Wahyuni Dolok Saribu, saya dari kelas IKN 1 dengan NIM 0801231003. Mata kuliah Biomedik 2 dengan dosen pengampu Bapak Proda 5 Sinulingga Eskep MKes, asal Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pernapasan dada. Nah, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu mekanisme pernapasan dada? Pernapasan dada merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkostal. Ketika kita menarik napas, tulang rusuk kita akan terangkat. Lalu ketika kita menghembuskan napas, maka tulang rusuk kita akan menurun. Dalam proses bernapas pada manusia dapat dibedakan menjadi dua mekanisme. Yang pertama yaitu mekanisme inspirasi. Mekanisme inspirasi merupakan proses masuknya udara dari luar ke dalam paru-paru kita. Apabila tekanan udara dari luar tubuh lebih besar, udara akan masuk ke dalam paru-paru kita. Yang kedua yaitu mekanisme ekspirasi. Mekanisme ekspirasi merupakan proses keluarnya udara dari dalam paru-paru kita. Apabila tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan bergerak keluar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya mekanisme inspirasi dan mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada. Yang pertama, proses terjadinya mekanisme inspirasi pada pernapasan dada, yaitu diawali dengan masuknya udara dari hidung, kemudian berkontraksinya otot tulang rusuk sehingga tulang rusuk kita terangkat ke atas. Saat tulang rusuk terangkat ke atas dan diikuti dengan rongga dada membesar, maka paru-paru juga akan ikut mengembang. Ketika paru-paru ikut mengembang dengan jumlah udara di dalam paru-paru itu sedikit, maka yang terjadi adalah tekanan udara di paru-paru ini akan mengecil. Jika tekanan udara di dalam paru-paru mengecil, sedangkan tekanan udara di luar paru-paru lebih besar, maka udara di luar paru-paru akan masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, proses terjadinya mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada. Nah, ini berlangsung saat otot tulang rusuk kita berelaksasi, sehingga tulang rusuk dan rongga dada akan menyempit, diikuti dengan paru-paru yang mengecil. Karena rongga dada mengecil dan udara di dalam paru-paru ini jumlahnya banyak, maka tekanan di paru-paru lama-kelamaan akan membesar. Kenapa? Karena ruangan semakin sempit, tetapi udara yang di dalam itu jumlahnya banyak. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru dengan tekanan udara di lingkungan itu lebih besar di dalam paru-paru, sehingga mengakibatkan udara akan keluar dari paru-paru kita. Nah, jadi teman-teman perlu kita ingat bahwa sifat udara adalah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Dengan demikian, keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada, serta udara di lingkungan atau di luar tubuh kita. Kita sudah mengetahui bahwa pernapasan dada terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk. Apabila tekanan udara di luar tubuh lebih besar, udara akan masuk ke dalam paru-paru. Maka ini disebut dengan mekanisme inspirasi pada pernapasan dada. Sebaliknya, jika tekanan udara di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan bergerak keluar. Ini disebut dengan mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.